Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ayu Pinati Diptailku dengan 240607110027 kelas A akan memaparkan sebuah materi yang sangat penting bagi salah satu instansi pada jenjang sekolah, yaitu sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Nah, materi apa itu? Materi yang akan saya bahas adalah standar nasional perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan apa saja standar-standar yang harus terpenuhi pada perpustakaan di SMP maupun MTS. Nah, sebelumnya saya akan membacakan sebuah undang-undang atau pasal yang harus terpenuhi yang melandasi standar nasional tersebut. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, memutuskan pasal pertama Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala ini. Pasal 2 Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mencakup: A. Standar koleksi perpustakaan, B. Standar sarana dan prasarana perpustakaan, C. Standar pelayanan, D. Standar tenaga perpustakaan, E. Standar penyelenggaraan perpustakaan, F. Standar pengelolaan perpustakaan. Pasal 3 Setiap penyelenggara dan atau pengelola perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah wajib berpedoman pada standar nasional perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Pasal 4 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, ditetapkan di Jakarta pada 2017 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan. Nah, setelah saya membacakan pasal-pasal pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017, saya akan membacakan lampiran dari Peraturan Kepala lampiran dari Standar Nasional Perpustakaan pada SMP MTS. Nah, dalam lampirannya terdapat 9 poin. Untuk poin yang pertama yaitu koleksi perpustakaan. Nah, pada koleksi perpustakaan ada jenis koleksi, jumlah koleksi, ada bahan perpustakaan referensi, pengolahan bahan perpustakaan, cecek ulang, dan penyiaran, kemudian perawatan. Hal tersebut akan saya bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama dari koleksi perpustakaan adalah jenis perpustakaan. Nah, jenis perpustakaan yang harus ada pada sebuah perpustakaan pastinya adalah karya cetak. Nah, karya cetak pada sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah itu pastinya ada buku teks, kemudian buku penunjang kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi. Kemudian ada terbitan berkala, yaitu seperti majalah atau koran. Nah, kemudian apabila sekolah ini mampu memfasilitasi sebuah perpustakaan, maka standar yang harus terpenuhi adalah adanya audiovisual, rekaman suara, rekaman video, dan sumber terkait perpustakaan. Nah, setelah jenis koleksi ada jumlah koleksi. Nah, untuk jumlah koleksi, perpustakaan memperkaya koleksi dan menyediakan bahan perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format paling sedikit
yaitu menyediakan koleksi buku teks yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. Kemudian ada buku pengayaan dengan perbandingan 70% non-fiksi dan 30% fiksi. Nah, untuk beberapa, tapi dalam buku pengayaan tersebut ada beberapa ketentuan. Nah, setelah pengelolaan dan perpustakaan, ada juga kegiatan cacah ulang dan penyiangan. Nah, kegiatan cacah ulang sendiri itu seperti menghitung kembali koleksi yang dimiliki, supaya perpustakaan tahu jumlah koleksi, jajaran koleksi, dan jajaran katalog atau bahkan keadaan koleksi, apakah baik atau buruk, apakah masih layak, apakah sudah tidak layak. Nah, apabila sudah tidak layak, maka ada yang namanya penyiangan. Penyiangan adalah mengeluarkan koleksi yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan perpustakaan atau bahkan yang sudah tidak layak itu dikeluarkan. Kegiatan seperti itu paling sedikit 3 tahun sekali. Setelah cacah dan penyiangan, ada peralatan bahan perpustakaan. Nah, peralatan bahan perpustakaan itu dengan cara mengendalikan kondisi ruang supaya menjaga kecukupan cahaya dan kelembapan udara. Nah, untuk yang nomor 4 atau poin yang keempat ada sarana dan prasarana perpustakaan. Nah, yang pertama adalah gedung. Luas gedung perpustakaan sekolah paling sedikit 0,4 meter kuadrat dikali jumlah siswa, dengan ketentuan bila sekolah mempunyai 3 sampai dengan 6 rombongan belajar, maka luasnya paling sedikit adalah 72 meter. Nah, untuk yang B, area. Jadi perpustakaan di dalamnya harus meliputi beberapa area, yaitu yang pertama adalah area koleksi, yang kedua area baca, yang ketiga area kerja, dan yang keempat area multimedia. Nah, untuk sarana, perpustakaan menyediakan sarana disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan untuk menjamin fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang berkebutuhan khusus. Jadi perpustakaan juga harus memperhatikan peserta didik yang harus memiliki penanganan yang lebih khusus. Nah, seperti tabel berikut yang meliputi yang pertama perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia, perlengkapan lain. Nah, untuk yang kelima adalah pelayanan perpustakaan. Nah, perpustakaan melayani apa saja? Nah, yang pertama jam buka perpustakaan. Nah, untuk jam buka sendiri paling tidak 1 hari ada 7 jam menyediakan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah jenis pelayanan perpustakaan. Jenis pelayanan perpustakaan itu ada 3. Ada pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan literasi informasi. Kemudian ada yang ketiga, program wajib baca di perpustakaan. Kemudian yang keempat, program pendidikan pemustaka paling sedikit 1 tahun sekali. Yang kelima, program literasi informasi. Program literasi informasi itu seperti dapat dipromosikan dalam bentuk brosur ataupun mading ataupun daftar buku-buku atau bahkan lomba-lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan. Kemudian yang ketujuh ada laporan. Perpustakaan dapat membuat laporan kegiatan, paling sedikit laporan bulanan atau laporan tahunan. Kemudian kerjasama perpustakaan dalam mengembangkan perpustakaan dapat
menjalin kerjasama dengan perpustakaan sekolah lain, perpustakaan umum, organisasi profesi kepustakawanan, atau bahkan yayasan atau lembaga korporasi. Nah, yang terakhir pada pelayanan perpustakaan adalah integrasi dengan kurikulum. Nah, kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kegiatan perpustakaan mengadakan kegiatan yang mendorong kegemaran baca, seperti lomba sinopsis, talk show tentang buku, lomba mengarang, seperti lomba cipta baca puisi, atau lomba membuat esai, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan. Kemudian yang terakhir adalah membantu guru mengakses atau mendayagunakan informasi publik dengan cara mengidentifikasi materi pengajaran dan sumber rujukan, kemudian dapat juga referensi materi pengajaran, seperti itu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah tenaga perpustakaan. Nah, untuk tenaga perpustakaan itu dapat dibagi menjadi tenaga perpustakaan dan juga kepala sekolah. Jadi untuk tenaga perpustakaan itu untuk jumlahnya itu paling sedikit itu paling sedikit satu. Namun ada beberapa ketentuan di mana apabila sekolah terdapat 6 rombongan belajar, maka paling sedikit tenaga perpustakaan yang harus ada itu 2. Dan untuk jenjang pendidikan yang ditempuh oleh tenaga perpustakaan tersebut adalah minimal diploma 2 di bidang perpustakaan. Dan untuk kepala perpustakaan sendiri itu yang mengangkat adalah kepala sekolah sendiri. Nah, untuk tenaga perpustakaan dan kepala perpustakaan itu mendapatkan beberapa hak. Haknya itu adalah mendapat penghasilan di atas minimum kebutuhan hidup. Kemudian mereka juga mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial serta pembinaan haki. Nah, setelah tenaga perpustakaan, maka pembahasan selanjutnya adalah penyelenggaraan perpustakaan. Nah, setiap sekolah itu wajib menyelenggarakan perpustakaan, ya. Kemudian, nah, perpustakaan setelah diselenggarakan, maka perpustakaan wajib memberitahukan keberadaannya kepada perpustakaan nasional untuk bisa mendapatkan NPP atau nomor pokok perpustakaan. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri adalah tingkatan yang pertama adalah kepala sekolah tentunya. Kemudian setelah kepala sekolah, di bawahnya ada kepala perpustakaan, dan di bawahnya kepala perpustakaan itu dibagi menjadi tiga divisi. Nah, untuk yang pertama adalah pelayanan teknis, kemudian yang kedua pelayanan pustaka, dan yang ketiga adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk program kerjanya sendiri, perpustakaan tentunya membuat program kerja tahunan yang mengacu kepada program kerja sekolah atau instansi masing-masing, ya. Nah, kemudian poin yang ke-8 adalah pengelolaan perpustakaan. Nah, perpustakaan pastinya memiliki visi, misi, tujuan, kebijakan pengelolaan, tugas-tugas perpustakaan, fungsi, dan juga anggaran. Nah, untuk fungsi, perpustakaan dapat berfungsi sebagai pusat sumber belajar, kemudian pusat kegiatan literasi informasi, dan pusat kegiatan belajar dan lain-lain. Kemudian untuk kebijakan tertulis itu dapat meliputi koleksi, kemudian sarana,
sarana prasarana, kemudian pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan juga pengelolaan perpustakaan dengan yang terintegrasi. Nah, kemudian ada anggaran. Anggaran sendiri 5% itu didapatkan dari total anggaran sekolah. Nah, untuk sumber anggaran yang lain dari perpustakaan adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja negara atau donasi yang tidak mengikat, termasuk dana dari tanggung jawab sosial korporasi. Nah, untuk poin yang terakhir adalah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah dalam melakukan pelayanan dan organisasi informasi dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan kinerja perpustakaan maupun pemustakaan. Kurang lebih isi dari lampiran standar nasional perpustakaan di SMP MTS. Mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.